Jika kita mengatakan bahwa akal itu ada di dalam otak, berarti sepatutnya makhluk Allah yang lain pun harus memiliki akal. Coba kalian perhatikan, kerbau ada otaknya, sapi ada otaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkara af'al Allah atau tauhid af'al, seperti yang sudah banyak dibicarakan oleh orang-orang yang belajar ilmu tasawuf selama ini. Soal, apakah maksudnya perkataan bahwa segala perbuatan yang terjadi di alam ini adalah perbuatan Allah atau semuanya adalah af'al Allah, baik perbuatan yang diridhoi oleh syara maupun yang dilarang oleh syara, kesemuanya itu adalah juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bunyi firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Quran surat Asy-Syaffat ayat 96. Dan juga Allah berfirman yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran surat Al-Anfal ayat 17. Jawab, silakan dengarkanlah ini baik-baik. Apa yang telah difirmankan oleh Allah itu semuanya benar, tetapi semua firman itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus cari tahu dulu kepada siapakah Allah memberikan firman itu. Contohnya, dikisahkan dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api untuk dibakar, di mana pada momen mengerikan itu turunlah malaikat Jibril seraya berkata kepada Ibrahim, apa kau butuh pertolonganku? Nabi Ibrahim tegas menjawab, tidak, aku tidak butuh pertolonganmu, aku hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibrahim. Nabi Ibrahim lantas berdoa kepada Allah dengan kalimat yang dinukil dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 173, yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Silakan kalian coba dan meniru bacaan itu, atau coba bacalah atau berdoalah seperti kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Lalu masuklah ke dalam api atau sentuhlah api, pasti tangan kalian atau diri kalian akan terbakar. Soal, kenapa tangan kita terbakar? Padahal kita sudah membaca seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawab, itu dikarenakan kalimat itu untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan untuk kita. Kalimat itu khusus buat Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan untuk kita. Jadi wajarlah tangan kita akan terbakar apabila kita menyentuh api. Jadi artinya firman Allah yang berbunyi, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Quran surat Asy-Syaffat ayat 96. Firman itu hanya akan didapatkan oleh orang yang apabila Allah sudah mencintainya. Begitupun dengan firman-Nya yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran surat Al-Anfal ayat 17.
Semua ini akan terjadi pada seorang hamba apabila Allah sudah mencintainya. Bukan berlaku kepada semua insan. Ini dikhususkan kepada orang yang Allah cintai. Soal, bagaimanakah caranya agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah, dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapuskan kesusahan orang lain, atau melunasi hutang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku selama 1 bulan." Hadis riwayat Tabrani. Pertanyaan, apakah manfaat yang kita dapatkan dari cinta Allah terhadap kita? Jawab, Allah berfirman, "Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Dan jika dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah engkau mendapatkan cintanya, maka barulah kalimat ini nyata dalam dirimu. Bukan engkau yang melempar ketika melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Dari sini baru terjahir suatu kebenaran dari ucapan yang sering kita dengar selama ini. Tiada yang kuasa hanya Allah, tiada yang berkehendak hanya Allah, tiada yang tahu hanya Allah, tiada yang hidup hanya Allah, tiada yang mendengar hanya Allah, dan seterusnya. Seandainya jika kita sampai menelan mentah-mentah firman Allah, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Sama halnya menyuruh orang untuk saling membunuh antara satu sama lain. Jika perkataanku ini salah, silakan kalian renungkan sendiri. Soal, lalu bagaimana dengan dalilnya di dalam hadis yang berbunyi, "Tidak akan bergerak satu jarak pun melainkan atas izin Allah." Dan juga firman-Nya yang artinya, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jawab, baiklah, silakan perhatikanlah penjelasanku ini baik-baik. Kedua firman Allah yang engkau sebutkan itu adalah merujuk kepada perkara yang bernama takdir. Berarti membahas tentang takdir baik dan takdir buruk. Bagi menjauhkan diri daripada kesesatan dan kedurhakaan yang besar itu, kita perlu sangat memahami soal sunnatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala kejadian berlaku menurut ketentuan dan pentadbiran Allah itu sangatlah benar. Tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Ilmu Allah meliputi yang awal dan yang akhir.
yang azali dan yang abadi. Apa yang dijahirkan dan apa yang terjadi telah ada pada ilmunya. Sesungguhnya segala perkara, tidak kira apa istilah yang digunakan, itu adalah termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita istilahkan sebagai perjuangan, ikhtiar, merubah nasib diri, doa, kekeramatan, mukjizat, dan lain-lain sebagainya, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagar takdir mengelilingi segala-galanya, dan tidak ada sebesar jarak pun yang mampu menembusi benteng takdir yang maha teguh. Contohnya, tidak terjadi perjuangan dan ikhtiar, melainkan perjuangan dan ikhtiar tersebut telah ada dalam pagar takdir. Tidak berdoa orang yang berdoa, melainkan halnya berdoa itu adalah juga takdir untuknya yang sesuai dengan ketentuan Allah untuknya. Perkara yang didoakannya pun juga tidak lari daripada sempadan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menghirup satu nafas atau berdenyut satu nadi, melainkan dianya adalah takdir yang menjahirkan urusan Allah pada azali. Begitu juga dengan orang yang berbuat maksiat, yang mau merubah nasib dirinya. Dikala seseorang ingin merubah dirinya dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, atau dari orang yang jahil menjadi orang yang alim, perbuatan atau usahanya yang mau merubah nasib dirinya itu juga tidak terlepas dari yang bernama takdir Allah. Karena datangnya gerak hati kamu ingin merubah nasibmu, itu datangnya dari karunia Allah atasmu. Ketahuilah, semua usaha kita, ikhtiar kita, perjuangan kita, semua itu berada di dalam lingkaran pagar takdir Allah. Tiada yang terlepas dari takdirnya. Sesungguhnya takdir Allah itu bukan saja terlihat atau berlaku pada yang sudah nampak atau yang sudah ada, tetapi takdir Allah itu juga berlaku kepada sebelum sesuatu itu akan terjadi. Makanya, kalau mau beriman kepada takdir, seharusnya melahirkan penyerahan secara berpengetahuan, bukan menyerah kepada kejahilan. Allah karuniakan akal itu tujuannya agar kita mau mempergunakannya untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal. Jika sudah tahu bahwa perbuatan maksiat itu tidak baik, kenapa masih dilakukan? Biar lebih jelas akan aku jelaskan sebagai berikut. Benar, Allah yang menjadikan sehingga manusia bisa bergerak. Tahu nggak apa yang membuat manusia itu bisa bergerak? Itu karena Allah telah memberinya hidup. Jika Allah tidak memberikan sifat hidup, maka manusia tidak akan bisa bergerak. Jadi, daya upaya yang ada karena dia hidup, coba kehidupan diambil kembali, maka seluruh daya upaya pun akan ikut hilang. Mulai dari penglihatan, pendengaran, kehendak, ilmu, kekuatan dan lain-lain sebagainya. Itu semua akan ikut hilang apabila kehidupan diambil kembali. Sebenarnya, bila Allah sudah menitipkan sifat hidup pada makhluknya, di sini terserah diri kita. Apakah kita ingin Allah yang menggerakkan atau kita mau bergerak sendiri? Itulah keistimewaan makhluk yang bernama manusia. Manusia sudah diberikan kuasa untuk memilih dengan kehendaknya sendiri. Soal, apakah buktinya? Jawab, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, sesungguhnya
Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dipertegaskan lagi dengan firman-Nya yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Soal, dengan apakah manusia memilih jalannya? Jawab, dengan ilmu dan akalnya mereka bisa memilih jalan, mana jalan yang terbaik untuknya. Dengan adanya akal ini pula lah yang sehingga membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Soal, di manakah tempatnya akal? Jawab, tempatnya akal itu bukan di dalam otak. Jika kita mengatakan bahwa akal itu ada di dalam otak, berarti sepatutnya makhluk Allah yang lain pun harus memiliki akal. Coba kalian perhatikan, kerbau ada otaknya, sapi ada otaknya, ikan ada otaknya. Lalu kenapa mereka tidak memiliki akal? Ini menunjukkan bahwa akal itu bukan di dalam otak. Soal, lantas apakah itu akal? Jawab, akal itu sebenarnya adalah roh. Jika akal ini kita kembalikan kepada Allah, maka cara berpikir manusia pun akan berpikir yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila akal ini tidak diserahkan kembali kepada Tuhannya, maka akal itu akan bergerak sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri, tergantung bagaimana manusia mau menggunakan akalnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya makhluk yang paling jelek di sisi Allah adalah mereka yang tuli dan bisu, yang tidak mau menggunakan akal. Quran Surat Al-Anfal ayat 22. Inilah tujuannya manusia diperintahkan untuk mengenal Allah, agar supaya manusia bisa pulang kembali kepadanya dengan mudah, dan agar supaya manusia bisa mengembalikan akal, ilmu, kehendak, kuasa, dan lain-lain sebagainya kembali kepada Allah dengan mudah. Soal, lalu apakah maksudnya bahwa segala perbuatan yang baik dan yang buruk itu juga datangnya dari Allah, yang buruk itu juga pada hakikatnya juga baik? Karena apabila sesuatu yang datangnya dari Allah, sudah pasti sesuatu itu adalah juga yang terbaik. Jawab, supaya kalian tidak gagal faham, dengarkanlah ini baik-baik. Perbuatan baik itu baru dikatakan sebenar-benarnya baik setelah kita melupakan kebaikan itu, dan sebaliknya, perbuatan baik itu akan menjadi buruk apabila kita melihat diri kita lah yang telah berbuat baik, dan perbuatan buruk baru dikatakan baik apabila kita telah menghindarinya dan mengambil pelajaran darinya untuk menunjukkan kepada kita jalan yang membawa kita mengenal kebaikan. Jika yang buruk kita tidak kenal atau tidak ada, maka mustahil kita akan dapat mengenal yang baik. Jadi, yang buruk baru dikatakan baik apabila kita sudah menghindarinya, bukan kita malah melakukan keburukan. Singkat kata, maksiat yang melahirkan kehinaan dan kefakiran jauh lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan sombong.